Ada orang yang ketika Ramadan, di awal grafik kurvanya naik. Tapi itu hanya bertahan seminggu yang pertama. Setelah itu turun. Kurvanya turun jauh, terus turunnya itu sampai akhir Ramadan. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh karyawan yang tentunya pada kesempatan Jumat yang mulia ini diberikan oleh Allah sebuah kesempatan mulia untuk sekaligus pula menjadi penuntut ilmu. Semoga kita mendapatkan rahmat, semoga kita mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita, dan semoga di setiap dosa yang kita lakukan kita juga meraih rahmatnya Allah. Karena sesungguhnya rahmat itu kita perlukan di dalam kehidupan kita. Hajat kita, kebutuhan kita kepada rahmatnya Allah di balik setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan sangatlah besar. Karena dengan rahmat, maka menjadikan kita tidak candu dengan dosa yang mungkin sering kita lakukan. Dengan rahmat yang kita peroleh, akan menjadikan seseorang akan dihindarkan dari musibah dan kesulitan di masa-masa mendatang, diakibatkan karena dosa yang pernah dilakukan kalau dia mendapatkan rahmat. Karena mendapatkan rahmat itu artinya penghapusan. Dan siapapun yang mereka telah mendapatkan rahmat, maka kelak di akhiratnya dosanya dan kemaksiatannya ditutupi oleh Allah. Dan itu merupakan hajat yang besar kita, supaya kita bukan hanya sekedar mendapatkan kesehatan, semoga bukan hanya sekedar mendapatkan kebaikan pada kehidupan kita dan rezeki, tapi yang kita hajatkan adalah rahmat. Kalau di antara kita sudah mendapatkan rahmat, dosamu akan dihapuskan, kamu akan dibuat menjadi hambar terhadap dosa dan kemaksiatan yang pernah kamu lakukan, walaupun itu memberi nikmat di waktu dulu. Maka kalau orang mendapatkan rahmat akan dihindarkan dari kesulitan di masa mendatang, dan orang yang mendapatkan rahmat ditutupi dosanya dari pandangan manusia di pengadilan Allah. Nah, itulah yang menjadikan kita berdoa semoga kita mendapatkan rahmat pada perjalanan kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar, dan tidak ada sikap hati yang terbaik di dalam menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali adalah dua. Tidak ada sebuah keinginan yang kita inginkan kecuali adalah kelapangan, dan kelapangan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan dua pilihan: memberikan kesabaran tanpa tepi dan memberikan kesyukuran tanpa tapu. Itulah modalnya di dalam kita memaknai kehidupan kita. Seiring dengan kehidupan ini yang kita butuhkan bukan kepuasan tetapi ketenangan. Seiring dengan perjalanan hidup kita, semakin kita paham yang kita inginkan bukan angka nominalnya, tetapi yang kita inginkan adalah sebuah kelapangan. Seiring dengan kehidupan kita, kita tahu bahwasanya yang kita inginkan bukan lagi kemewahan, tetapi yang kita inginkan adalah sebuah keberkahan. Tidak akan mendapatkan kelapangan
tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan tidak akan pernah mendapatkan keberkahan kecuali adalah mereka yang senantiasa bersyukur. Siapapun yang pengen lapang, hendaklah dia bersyukur. Siapapun yang pengen berkah pada hidupnya, hendaklah dia bersyukur. Dan siapapun yang pengen mendapatkan kebaikan pada hidupnya, hendaklah dia bersyukur atas semua perkara yang ada pada hidupnya. Dan itulah sejatinya yang kita berikan kepada Allah dalam setiap titian kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan part yang kedua. Pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sepekan yang lalu. Pembahasan spesial, special edition. Karena memang kita berada pada satu waktu ketika kita sudah berada pada gerbang bulan Ramadan. Tentunya kita paham sekali bahwasanya bulan Ramadan adalah satu bulan yang penuh keutamaan. Bulan yang sejatinya sebagaimana keutamaan matahari di antara bintang-bintang yang bertebaran di atas langit. Keutamaan bulan Ramadan sebagaimana keutamaan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menandingi bau aroma wanginya ketaatan dan bau wanginya surga yang tercium dari bulan Ramadan tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Makanya kemarin saya menyampaikan para ulama salaf, para ulama terdahulu mengatakan kepada kita ada 3 waktu yang disebut dengan waktu prime time di dalam siklus 1 tahun ketika Allah mempergulirkan 12 bulan. Maka ada 3 waktu yang memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Yang pertama 10 hari yang pertama di bulan Muharram, di mana bulan Muharram identik dengan bulannya Nabi Musa. Karena pada tanggal 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan pada tanggal 10 Muharram Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua yaitu bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya bulan Dzulhijjah ini merupakan juga bulan yang dicintai oleh Allah, 10 hari yang pertama. Sampai baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Qalu walal jihad ya Rasulullah. Qala walal jihad illa ayyakhruja min baitihi bimalihi wa nafsihi falam yarji min hudalika syai'un. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di dalam salah satu perkataannya, tidak ada satu amalan sebesar amalan yang luar biasa yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan keutamaan orang yang berjihad ya Rasulullah, bahkan keutamaan orang yang berjihad tidak mampu mengalahkan keutamaan 10 hari yang pertama. Kecuali orang yang berjihad pergi dengan hartanya dan nyawanya dan tidak ada yang kembali dari keduanya. Maka bulan Dzulhijjah pun memiliki keutamaan yang besar. Dan itu identik dengan bulannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan ada yang ketiga yaitu adalah keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan identik miliknya Rasulullah SAW. Walaupun prime time kita dalam 1 tahun itu ada 3 waktu yang tadi kita sebutkan, tapi tentunya kita paham betul, tidak ada yang bisa melebihi keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Makanya akhirnya tidak pernah kita menjumpai surga membuka pintunya selebar-lebarnya kecuali di bulan Ramadan. Dan tidaklah neraka ditutup rapat oleh Allah kecuali itu di bulan Ramadan. Dan tidaklah setan dibelenggu kecuali adalah di bulan Ramadan. Untuk memberi makna kepada kita. Prime time yang luar biasa dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah itu hanya terjadi di 10 hari di waktu bulan Ramadan. Dan itulah yang menjadi perhatian kita. Kita tentunya memahami betul bahwasanya ketika kita faham Ramadan memiliki keutamaan prime time yang luar biasa, berarti kita membutuhkan persiapan. Karena tidak mungkin secara analogi sederhana, orang itu tidak akan mungkin memenangkan maraton 42 km kalau dia tidak terbiasa latihan pada 1 km yang dia lanjutkan pada 5 km, 5 km dia lanjutkan pada 10 km, sampai akhirnya dia siap untuk berlari 42 km. Kalaulah maraton saja tidak akan dimenangkan hingga putaran terakhir dia menyentuh garis finish, kecuali dengan latihan panjang dari apa yang dikerjakan sebelum akhirnya dia mengambil jarak 42 km, sama pula dengan Ramadan. Ramadan itu merupakan putaran yang tentunya putaran terbaik yang kita miliki pada penghambaan kita kepada Allah. Tidak akan pernah kita menangkan putaran ini sampai betul-betul kita melatih diri kita dengan berbagai macam hal yang menjadikan kita mulai tertata, mulai terlatih, dan mulai terbiasa untuk menjalankan ketaatan sebagaimana itu ketika kita memasuki bulan Ramadan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham betul, kita mengerti betul
Inilah Ramadan. Sesungguhnya Ramadan merupakan bulan yang Allah tidak pernah sia-sia ketika menciptakan Ramadan. Dan Allah tidak pernah bermain-main dengan bulan Ramadan. Maka inilah yang menjadikan kita pun juga tidak bermain-main ketika mempersiapkan diri sebelum datangnya Ramadan. Kemarin dalam pertemuan yang lalu saya juga menyampaikan bahwasanya kita tidak akan memberikan makna kepada Ramadan kalau kita tidak mengetahui profit yang kita peroleh ketika kita mengikuti Ramadan. Banyak orang yang mereka menganggap Ramadan itu merupakan bulan yang biasa. Ramadan hanyalah rotasi 1 bulan di antara 12 bulan yang dipergulirkan oleh Allah. Kita tidak tahu keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, sehingga ketika keutamaan Ramadan itu tidak kita ketahui, kita tidak merasa tergigit untuk mengejar keutamaan ini ketika kita tidak paham keutamaan Ramadan. Banyak yang menganggap Ramadan ya Ramadan, sekedar Ramadan semata. Tetapi tidak lebih dari Ramadan itu. Dan ini merupakan sebuah kesalahan yang cukup fatal kalau kita menganggap Ramadan hanyalah sekedar Ramadan. Makanya kita kemarin menyampaikan setidaknya ada beberapa keutamaan yang besar, di mana keutamaan ini betul-betul luar biasa, dan keutamaan ini merupakan keutamaan dahsyat lagi agung yang Allah berikan kepada orang ketika mereka memasuki Ramadan. Yang pertama yang telah kita bahas kemarin adalah keutamaan Ramadan itu keutamaan yang besar. Sampai kita menjumpai salah satu shortcutnya kita untuk mendapatkan surga dan meraih surga itu adalah ketika kita diterima amal kita, ketaatan kita di bulan Ramadan. Sebagaimana kisah dalam satu riwayat yang sahih dari seorang sahabat yang bernama Thalhah, menjumpai 2 orang yang selalu bersama, selalu bersua, selalu mereka menjalani aktivitas bersama, di mana salah satu di antara keduanya meninggal di dalam peperangan dan yang satunya meninggal 1 tahun setelah yang pertama, dan itu pun bukan di peperangan. Tapi ternyata ketika Thalhah menjumpai mereka di dalam mimpinya di depan sebuah tempat yang begitu indah, yang itu tempat itu adalah surga, kata Thalhah, maka Thalhah itu kaget bagaimana mendapati 2 orang yang bersahabat ini, yang satunya meninggal di peperangan, yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya. Tapi ketika terdengar panggilan di dalam surga, maka yang dipanggil pertama kali adalah sahabat yang mati 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Itu pun yang bukan meninggal di tempat jihad. Setelah sekian lama panggilan pertama itu, barulah ada panggilan yang kedua. Yang dipanggil yang kedua adalah sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya dan meninggal di peperangan. Di mana ketika sahabat Thalhah radhiyallahu anhu melihat kejadian ini, maka sahabat Thalhah merasa kaget. Lalu beliau merasa penasaran, bagaimana ada orang yang mati syahid di peperangan, dipanggilnya belakangan, lebih dulu yang dipanggil adalah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya, itu pun bukan di medan peperangan. Ketika beliau bangun dari mimpinya, dari tidurnya, beliau bertanya kepada banyak orang dan beliau tidak mendapatkan jawaban. Sampailah terdengar pada telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itulah Nabi berkata kepada sahabat Thalhah, apa yang membuatmu heran dengan apa yang kamu lihat di dalam mimpimu, wahai sahabat Thalhah? Maka sahabat Thalhah menjawab dan menjelaskan sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Lalu Rasulullah mencoba menjelaskan, wahai Thalhah, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelah yang pertama diberikan tambahan sholat? Iya. Diberikan tambahan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Maka Nabi memahamkan kepada sahabat Thalhah, 1 Ramadan tambahan yang dia peroleh dan sholat yang dia kerjakan selama 1 tahun, itulah yang menaikkan derajatnya jauh lebih tinggi daripada sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya di medan peperangan. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah refleksi perenungan. Kalaulah 1 Ramadan sudah cukup menjadikan seseorang begitu jauh derajat perbedaannya dengan yang sebelumnya, dengan 1 Ramadan yang dia dapatkan tambahan dibandingkan sahabatnya yang meninggal 1 tahun sebelumnya, apalagi ketika kita merenungkan kalau Ramadan kita betul-betul diterima oleh Allah, sebesar apa derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Yang kedua yang kita akan jelaskan pada hari ini, keutamaan Ramadan yang berikutnya supaya mendorong dan memberikan energi untuk kita supaya memaknai Ramadan itu jauh sebelum Ramadan itu datang, karena nilai yang begitu berharga pada Ramadan itu kalau kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan.
Maka keutamaan yang kedua yang kita peroleh dan kita dapatkan itu apa? Yaitu adalah sesungguhnya Ramadan, apabila ketaatan kita, ibadah yang kita lakukan, ampunan yang kita panjatkan di bulan Ramadan, dari tilawah kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, sahur kita, diterima oleh Allah dalam transaksi yang Allah terima, maka sesungguhnya itu merupakan salah satu di antara amalan yang berat kalau sudah diterima oleh Allah. Karena kata Ibnu Qudamah ada 3 amal. Ada 3 amal. Yang sejatinya amal ini apabila diterima oleh Allah pada 3 amal ini, kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hampir-hampir mizan itu tidak kuat memikulnya, tidak kuat untuk menanggungnya pahala yang dikandung pada 3 amal ini ketika 3 amal ini diterima. Dan Ibnu Qudamah menyatakan salah satu amal la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang ketika 3 amal ini diterima oleh Allah, hampir-hampir timbangan itu tidak kuat untuk memikulnya. Dan Ibnu Qudamah mengatakan ada 3. 1, pahala orang yang sabar. Makanya Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu pahalanya tiada batas. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan sabar itu luar biasa sangat dicintai oleh Allah. Makanya seremonial yang dilakukan para malaikat ketika menyambut para penduduk surga itu, para malaikat berkata apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Yang kedua, yaitu termasuk di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan hampir menjadikan mizan tidak kuat memikulnya itu apa? Amalan ketika kita memaafkan orang yang menzalimi kita, berbuat jahat kepada kita, mengambil haknya kita, lalu kita memaafkannya dan tetap berbuat baik untuknya. Makanya Allah menyampaikan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan lalu tetap berbuat baik setelah dia dilukai, dia didolimi, dia menjadi objek kejahatan, tetapi dia memaafkan dan tetap berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya diserahkan kepada Allah langsung. Pahalanya tidak diwakilkan ke malaikat, pahalanya tidak dititipkan kepada para malaikat, tetapi para malaikat nanti akan memanggil orang yang pernah terzalimi, tersakiti, lalu dia memaafkan, lalu dia tetap berbuat baik, lalu dipanggil oleh para malaikat di akhirat, ditempatkan pada satu tempat, di tempat itulah Allah sendiri yang memberikan pahala kepada orang yang pernah terzalimi dan tersakiti, tetapi dia memaafkan dan tetap berbuat baik. Ya, makanya ada di akhirat itu ada satu panggilan, suara penyeru, di mana seruannya mengatakan, Aina haula ajruhu 'ala Allah. Mana orang yang pahalanya diberikan langsung oleh Allah? Tidak ada yang menyambut seruan panggilan malaikat ini, bukanlah yang menyambutnya orang yang sholat, bukan pula orang yang menyeru, yang menyambut seruan ini adalah orang yang sedekah, tetapi yang menyambut seruan panggilan ini adalah orang yang pernah terzalimi, pernah tersakiti, memaafkan dan tetap berbuat baik. Merekalah yang menyambut seruan itu, dilokasikan oleh malaikat di satu tempat, pada tempat itulah Allah yang memberikan pahalanya langsung. Karena menunjukkan keistimewaan orang yang memaafkan ketika dia habis tersakiti dan terzalimi. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qudamah, yaitu adalah amalan orang yang mereka itu diterima amalan puasanya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang menggantinya langsung. Dan Allah tidak pernah menceritakan berapa kali Allah melipat gandakan setiap ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan tidaklah disembunyikan oleh Allah kecuali karena besarnya kandungan pahala yang apabila ketaatannya kita lakukan di bulan Ramadan. Mari kita mengambil ulasan yang sederhana. Kalau saya membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, contohnya di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban, maka ketika saya membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, satu hurufnya dikali lipat menjadi 10 kali lipat kebaikan. Kalau saya membaca setiap hurufnya dikali lipat 10 kali lipat. Kalau saya membaca 20 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan dengan kelipatan di mana Allah sendiri yang tahu berapa kali Allah melipat gandakan setiap ketaatan di bulan Ramadan. Karena sendiri Allah yang menyampaikan dalam hadis qudsi, was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang menggantinya langsung. Kalau kita sedekah, maka setiap kita sedekah di luar bulan Ramadan,
maka dikali lipat hingga 700 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, dilipatkan oleh Allah dengan kelipatan yang jauh lebih besar, di mana Allah yang tahu berapa kali Allah melipat gandakan. Kalau kita dzikir pagi, di mana kata Rasulullah dzikir pagi sebagaimana engkau membebaskan 4 budak, itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan dengan kelipatan yang jauh lebih besar, di mana kelipatan itu hanya Allah yang mengetahui. Kenapa Allah merahasiakan kelipatan yang dilakukan dari ketaatan di bulan Ramadan? Kata Syekh Utsaimin, li'adzamil jaza. Karena menunjukkan besarnya hadiah yang Allah berikan, saking gedenya Allah merahasiakan. Makanya kalau saya boleh memberikan sebuah contoh yang sering saya ulang-ulang adalah, kalau ada seorang suami pengen ngasih hadiah sama istrinya, hadiahnya murah. Hadiahnya cuma makan warung Padang, mungkin makan steak. Mungkin sang suami tidak akan merahasiakan hadiah itu kepada istrinya. Toh juga hadiahnya murah. Maka tidak bisa dijadikan surprise. Surprise, hadiahnya makan steak. Surprise, hadiahnya makan Padang. Mungkin biasa, kenapa? Karena memang harganya tidak terlalu mahal. Tapi beda, kalau ada seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya, tetapi hadiah yang dia persiapkan adalah hadiah yang sangat mahal, maka biasanya sang suami akan merahasiakan. Dan baru akan menjelaskan dan membocorkan hadiah itu tepat pada hari hanya. Setiap istrinya berkata, apa hadiahnya? Dia selalu berkata rahasia. Sampai pada hariannya barulah dia memberikan hadiah itu. Misalkan hadiahnya mobil, hadiahnya apartemen. Maka biasanya sang suami itu merahasiakan. Kenapa sang suami bisa merahasiakan? Karena hadiahnya mahal dan layak menjadi surprise. Allah pun, kalau kita ambil analogi sederhana ini, Allah pun merahasiakan amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Maka ketika Allah merahasiakan amal ibadah, berapa kali Allah melipat gandakan setiap ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan? Tidaklah Allah merahasiakan kecuali satu. Karena besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang beramal di bulan Ramadan. Makanya ini merupakan sebuah transaksi besar. Ini merupakan sebuah waktu untuk berbisnis sama Allah. Karena sesungguhnya kita secara sederhana, secara basic, kita ini berbisnis sama Allah. Kita sebagai pedagangnya, amal soleh itu adalah dagangan kita, Allah sebagai pembelinya, dan alat tukarnya adalah surga seluas langit dan bumi. Dan tidak ada perniagaan yang menjanjikan profit share yang begitu besar kecuali hanya terjadi di bulan Ramadan. Ya, karena waktu itu tidak sama. Bukankah memasang iklan jam 9 pagi tidak pernah sama dengan memasang iklan jam 8 malam? Bukankah memasang iklan jam 10 pagi hari weekend berbeda dengan memasang iklan pada jam 10 pagi di weekdays? Kenapa? Karena pengaruh apa yang ada pada waktu-waktu itu mempengaruhi harga. Sama, harganya seluruh bisnis yang kita miliki di hadapan Allah, karena tilawah kita itu bisnis kita. Dakwah kita itu bisnis kita. Sholat kita itu bisnis kita kepada Allah. Dimana kita pingin supaya setiap transaksi kita ini dibeli sama Allah. Karena nilai tukarnya dari Allah itu adalah surga. Maka tidak ada waktu yang paling luar biasa representatif untuk menjual. Dalam tanda kutip. Seluruh ketaatan kita. Kecuali di bulan Ramadan. Karena apa? Saking besarnya profit yang Allah sharing untuk manusia ketika mereka melakukan ketaatan itu di bulan Ramadan. Coba. Maka akhirnya menjadikan kita akhirnya paham. Makanya betul, kalau akhirnya kita menjumpai perkataan para ulama, berapa banyak orang yang hari ini di dalam kubur bercita-cita, di mana cita-cita itu tidak akan pernah tersampaikan selama-lamanya. Mereka bercita-cita untuk kembali hidup, untuk merasakan satu kali Ramadan. Saking besarnya satu kali Ramadan akan mengubah posisi mereka dan nasib mereka dan derajat mereka dalam kehidupan barzah dan kehidupan di akhirat. Makanya betul kata Nabi, siapapun yang diharamkan dari ketaatan dan kebaikan Ramadan seakan-akan diharamkan dari seluruh kebaikan. Kenapa? Karena pada dasarnya kebaikan Ramadan itu, kalau kamu tidak mendapatkan, lalu di bulan mana kamu akan mendapatkan kebaikan Ramadan? Lalu dari mana kamu akan mendapatkan kebaikan hidup? Kalau Ramadan tidak menjadikan kamu berhasil mendapatkan kebaikan. Ingat ya, kita semuanya pedagang.
kita semuanya adalah pedagang di hadapan Allah. Dan Allah paling senang membeli dagangan kita dengan profit sharing yang lebih besar ketika kita banyak bertransaksi kepada Allah di bulan Ramadan. Makanya sampai 30 hari Ramadan yang kita lewati atau 29, ada 10 hari di mana pada 10 hari itu merupakan inti dari 30 hari Ramadan. Intinya pada 10 hari yang terakhir. Di mana di 10 hari yang terakhir ini kita diperintahkan iktikaf. Diperintahkan iktikaf. Dan iktikaf itu kata Imam Ibnu Qayyim merupakan latihan untuk hati dan jiwa kita. Bahwasanya 10 hari yang terakhir ini betul-betul kita berikan kepada Allah. Kita putuskan mata rantai dari dunia sementara waktu 10 hari yang terakhir itu kita berikan sama Allah. Dan betul-betul manusia pada 10 hari yang terakhir disuruh sholat, puasa, dzikir, tilawah. Bahkan majelis ilmu pun kalau bisa diminimalkan ketika 10 hari yang terakhir. Kenapa? Karena besarnya Allah membersamai orang yang bertransaksi kepadanya ketika di bulan Ramadan. Terutama pada 10 hari yang terakhir. Itulah makna ketika Allah menyampaikan dalam hadis qudsi. Wassaumu li wa ana ajizi bihi. Puasa itu untukku. Aku langsung yang menggantinya. Aku langsung yang akan memberikan pahalanya. Aku langsung yang akan melipat gandakan secara cash dan kontan. Dan itu tidak pernah disebutkan oleh Allah kecuali di bulan Ramadan. Allah mendapati manusia melaksanakan sholat. Tapi Allah tidak mengatakan sholat itu untukku. Allah mendapati banyak orang yang beriman bersedekah. Tapi Allah tidak pernah mengatakan sedekah untukku. Allah melihat banyak manusia yang melakukan haji dan umrah. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya puasa dan umrah itu untukku. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang puasa, Allah sebutkan wasomuli, puasa itu untukku. Puasa itu untukku. Untuk menunjukkan betapa istimewanya puasa ini di hadapan Allah. Pantas kalau para sahabat memimpikan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Pantas kalau para sahabat tidak ada doa yang paling sering mereka panjatkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Paru-paru keimanan mereka itu sudah mencium bau wanginya Ramadan. Dan mereka sudah meminta kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan supaya diberikan kesempatan Ramadan. Saking besarnya profit share yang Allah janjikan kepada orang ketika di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tentunya harus paham. Tidak ada satu waktu yang paling banyak Allah itu memberikan pembebasan manusia dari api neraka itu kecuali pada bulan Ramadan. Allah itu memberikan kepada manusia hari dan momen pembebasan manusia dari api neraka. Kecuali yang paling gede itu ada di 2 waktu. Yang pertama, yaitu pada waktu Arafah. Makanya ketika kita menjumpai hari Arafah, baik yang mengikuti wukuf atau yang mengikuti tanggal 9 Arafah atau 9 Dzulhijjah di Indonesia, siapapun ketika sudah mendapati pada waktu Arafah tidak ada yang kita minta kecuali adalah dibebaskan kita dari ancaman neraka. Itu waktu yang pertama di mana Allah banyak memberikan gerasi kepada manusia dari ancaman neraka ketika hari Arafah. Yang kedua, hari yang paling besar untuk mendapatkan ampunan itu apa? Di bulan Ramadan. Karena tidak ada gerasi yang besar yang Allah berikan kepada manusia setelah Arafah itu ya kecuali di bulan Ramadan. Selayaknya pemerintah kita memberikan gerasi yang besar dan banyak para narapidanya itu bukan di bulan Januari, itu bukan di bulan Maret, itu bukan di bulan Mei, itu bukan pula di bulan Oktober. Tapi gerasi yang paling besar yang diberikan negara kita kepada para narapidana itu paling banyak diberikan ketika pada bulan Agustus. Kenapa? Karena bulan Agustus memiliki histori yang istimewa di negeri yang kita cintai, yaitu adalah Republik Indonesia. Karena pada bulan ini dibebaskannya Indonesia dari cengkraman penjajah. Maka sama, itu analogi sederhana. Disitulah kita menjumpai dan kita mendapati bulan Ramadan itu nilai historinya besar. Makanya Allah pilih waktu ini untuk menjadi waktu ketika Allah menurunkan Al-Quran dalam satu jumlah ke Baitul Ma'mur. Dan itu menunjukkan historinya yang luar biasa. Maka ketika Ramadan itu memiliki histori yang sangat besar di sisi Allah, Allah memberikan ampunan yang tidak terhingga. Allah memberikan ampunan yang tidak terhingga. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah yang harus kita mengerti.
Way-nya ini kalau kita paham, latar belakang ini yang kita mengerti, maka kita tidak akan nyikapin apa adanya, tidak menyikapi ala kadarnya. Kenapa? Karena kita tahu Allah tidak pernah menganggap Ramadan itu ala kadarnya dan apa adanya. Sebagaimana Allah mengagungkan Ramadan. Allah menganggap Ramadan itu untuk dirinya. Allah menjadikan amalan Ramadan itu hampir memberatkan mizan dan hampir mizan tidak kuat memikulnya. Dan Allah memberikan gerasi, pembebasan manusia dari ancaman neraka tidak sebagaimana yang besar yang Allah berikan di bulan Ramadan, itu merujuk kepada makna. Jangan remehkan Ramadan. Jangan anggap Ramadan hanyalah siklus waktu yang terus berulang setiap tahun. Jangan anggap Ramadan itu ya hanya 1 bulan. Jangan anggap Ramadan itu ya hanya apa adanya dan ala kadarnya. Karena dia tidak pernah menjadi apa adanya dan ala kadarnya di hadapan Allah. Setelah kita paham ini, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Supaya pada putaran Ramadan kita mendapatkan kesuksesan di hadapan Allah. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita beberapa hal yang menjadikan kita harus mengerti betul. Ada setidaknya 5 yang harus kita maksimalkan sebelum Ramadan itu akan kita jalani putarannya sekitar 30 hari lagi, kurang lebihnya. Yang pertama, para ulama lalu menyampaikan kepada kita, ya, orang yang ketika akan menjalani Ramadan, sikap terbaik yang pertama yang harus dia miliki sebelum dia menjelang Ramadan itu apa? Banyaklah beristighfar sama Allah. Banyaklah mohon ampunan sama Allah. Banyak minta ampunan sama Allah. Banyak beristighfar. Syekh Shinqiti, salah satu ulama besar itu menyampaikan, apa sih korelasinya ketika kita akan mendapati Ramadan, kita diperintahkan untuk beristighfar. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak tobat kita sebelum Ramadan datang menyapa kita. Apa korelasinya itu apa? Kenapa kita harus memperbanyak tobat kita dan istighfar kita kepada Allah? Penjelasan beliau begini. Dosa dan kemaksiatan itu konsekuensinya menghambarkan kenikmatan. Itu kalau kita melihat secara ilmu. Jadi dosa dan kemaksiatan itu menghambarkan ketaatan. Contoh, orang minum khamar. Misalkan orang minum khamar, maka dia tidak akan bisa menikmati yang halal. Dia mungkin sulit menikmati jus, dia mungkin sulit menikmati kopi, kecuali harinya harus terbasahi dengan khamar atau alkohol yang sudah menjadi candu. Orang yang berzina, naudzubillah min dzalik, biasanya tidak lagi bisa merasakan hubungan yang nikmat pada istrinya dan pada suaminya yang halal. Karena apa? Karena kompas kenikmatannya sudah dirampas oleh kemaksiatan, dan dari kenikmaksiatan itu dia mendapatkan sebuah kenikmatan, dan akhirnya kenikmatan yang halal itu hilang. Orang itu kalau sudah melakukan kemaksiatan, hukuman dari Allah, dicabut nikmat pada yang halal, dicampakkan nikmat itu pada yang haram supaya dia melakukan itu terus-menerus. Lah karena dosa itu merampas kenikmatan pada ketaatan yang kita harusnya nikmatin, itulah korelasinya. Kenapa banyak orang ketika menjalani Ramadan semangat di awal? Karena Ramadan itu membagi manusia itu menjadi 3. Ada orang yang ketika Ramadan di awal grafik kurvanya naik. Tapi itu hanya bertahan seminggu yang pertama. Setelah itu turun. Kurvanya turun jauh, terus turunnya itu sampai akhir Ramadan. Ada yang pertama kayak gitu. Ada yang kedua. Ada yang mereka itu ketika Ramadan naik kurvanya. Semangatnya tuh naik. 5 hari yang pertama. Setiap harinya bisa membaca 5 juz, 6 juz pada 5 hari yang pertama. Setelah melewati sepekan yang pertama, kurvanya turun. Tapi ketika 10 hari yang terakhir naik kembali. Ada yang 10 hari yang terakhir naik terus, ada yang hanya pada waktu malam ganjil aja dia naik, pada malam galim dia turun. Itu tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga, yang ketika dia naik, ketika awal Ramadan, 10 hari yang kedua tambah naik, 10 hari yang ketiga semangatnya tambah naik.
Ada 3 tipe manusia ketika menjalani Ramadan. Nah tentunya yang kita khawatirkan itu yang pertama. Banyak di antara kaum muslimin, kaum muslimat ketika awal Ramadan senang. Bahkan masjid pun yang sedemikian megahnya, pada hari pertama sampai hari yang ketiga Ramadan itu seakan-akan tidak kuat untuk menampung banyaknya jamaah yang datang untuk melaksanakan sholat tarawih pada 3 hari yang pertama. Tapi setelah itu rontoknya asalnya penuh meluber, kemudian masuk ke dalam, kemudian maju ke depan, tinggal setengah, nanti tinggal setengahnya tinggal sedikit 2 baris atau 3 baris. Kenapa banyak orang yang ketika mereka melaksanakan Ramadan, mereka mendapatkan kekuatan pada 5 hari yang pertama, sepekan hari yang pertama, tapi kenikmatan pada ketaatan yang telah dirasakan pada 10 hari yang pertama atau sepekan yang pertama itu tidak bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Kata Imam Syinqiti, adalah karena dosa yang dimiliki oleh orang yang menjalani Ramadan. Dosa itu dibawa sampai Ramadan, dan dosa itulah yang menggerogoti kenikmatan Ramadan. Dan ketika dosa itu menggerogoti kenikmatan Ramadan, maka nikmatnya Ramadan itu hilang lebih cepat daripada apa yang difikirkan oleh manusianya. Makanya akhirnya korelasinya adalah kenapa ada sebuah petuah dan nasihat supaya kita mempersiapkan Ramadan dengan kita memperbanyak tobat kita kepada Allah. Ketika kita diperintahkan untuk memperbanyak tobat sebelum Ramadan itu datang, kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak tobat? Supaya beban dosa kita dan beban maksiat kita berkurang. Dengan dosa dan kemaksiatan yang berkurang, berarti konsekuensinya bertahan lama ketaatan yang akan kita lakukan ketika kita telah terkurangi oleh dosa dan kemaksiatan. Kalaulah Ramadan itu saya ibaratkan adalah baju yang baru, dan kita sebagai pemakainya, maka tentunya memakai baju yang baru itu logisnya, idealnya adalah mandi dulu. Bebersih, kamu mandi, baru memakai baju yang baru. Apa yang kita bayangkan kalau ada seseorang memakai baju yang baru dengan harga yang sangat mahal, tetapi dia sudah lama, seminggu tidak mandi, 10 hari tidak mandi, mengeluarkan bau yang khas, mengeluarkan dekil-dekil yang menempel pada kulit-kulitnya. Lalu dia memakai baju baru, maka baju baru itu tidak akan berfungsi membuat hiasan untuk dirinya. Karena apa? Terlalu kotor orang yang memakai baju itu dan tidak mau untuk mandi terlebih dahulu sebelum memakai baju yang baru. Ramadan itu adalah baju baru kita. Dan ini merupakan perkara besar banget. Dan perkara inilah yang menjadikan akhirnya apa? Kita masih ada 32 hari lagi atau 31 hari lagi menjelang Ramadan. Banyaklah tobat sama Allah. Karena tidak ada beban yang paling berat kecuali beban dosa. Kalau kita bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, maka itu akan memperingan langkah kita memasuki Ramadan. Ketika langkah kita sudah ringan dengan tobat yang kita berikan kepada Allah, maka kenikmatan Ramadan akan bertahan lama. Kita rasakan pada hati kita sampai kita begitu sedih tinggalkan Ramadan. Ada beberapa tipe manusia ditinggalkan Ramadan. Ada tipe manusia yang ketika ditinggalkan Ramadan menangis. Karena dia tidak tahu apakah tahun depan masih bisa diberikan kesempatan menjumpai Ramadan ataukah tidak. Ada orang yang ketika ditinggalkan Ramadan standar biasa. Sedih pun tidak, senang juga tidak. Standar saja. Ada yang ketiga, tipe manusia ketika ditinggalkan Ramadan itu senang. Karena beban puasa, beban ketaatan, beban ibadah, dan seluruh parade ibadah yang menjadi kulturnya Ramadan tidak lagi dia kerjakan ketika Ramadan itu selesai. Orang yang diharamkan dari neraka itu orang yang mereka sedih ditinggalkan Ramadan. Dan kita tidak mungkin akan mendapatkan sensasi kesedihan ditinggalkan Ramadan kalau kita masih membawa bongkahan dosa itu ketika Ramadan datang. Kalau ada orang yang masih banyak dosa gibahnya, ada orang yang banyak dosa gibahnya, ketika Ramadan, dia tidak akan menikmati tilawah. Kalau ada orang yang mereka itu menikmati dosa-dosa yang dikerjakan di bulan Ramadan, mungkin sholat qiyamul lail, mungkin kenikmatan doa di bulan Ramadan, mungkin kenikmatan dia taat di bulan Ramadan hilang. Nggak tersisa itu, menguap karena dosa yang dikerjakan.
Makanya salah satu persiapan umum sebelum datangnya Ramadan itu apa? Tobat. Kalau ada di antara bapak dan ibu, dalam 1 tahun kurun waktu yang kita habiskan dari Ramadan tahun lalu sampai tahun ini, tiba-tiba kita merasa, ya Allah ada dosa besar yang saya lakukan. Ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Ambil air wudhu, sholat. Ambil air wudhu. Lalu kita sholat taubat meminta maaf sama Allah dan ampunannya. Kalau ada di antara kita merasa ada dosa yang kita kerjakan, ambil sajadah. Ucapkan sayyidul istighfar kepada Rabbmu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana latika wa watika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bertobatlah, beristighfarlah. Karena dosa yang ditebus dengan ampunan, dosa yang ditebus dengan taubat, itulah yang menjadikan nikmatnya Ramadan akan bertahan untuk kita. Ada di antara bapak dan ibu, setahun ini kurun waktu ngambil harta yang syubhat, harta haram. Sudah tahu itu harta nggak benar, tapi tetap kita ambil karena lemahnya iman kita pada saat itu. Ayo tobat. Tobat. Minta ampunan sama Allah. Bersungkur. Semoga tobat ini akan mengawetkan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena tidak ada perkara yang menjadikan ketaatan kita tidak awet di bulan Ramadan kecuali dosa yang tidak ditebus dengan tobat dan istighfar sebelum Ramadan itu datang. Bukankah begitu? Bukankah kalau akan menyembuhkan penyakit, pemicu penyakit itu kan harus ditahan? Ada orang kena gula darah, maka biasanya adalah harus ditahan dari pemicu penyakit. Pantangannya harus disampaikan. Bapak ini darah tingginya tinggi. Jangan makan lemak ya. Jangan banyak-banyak lemaknya. Jangan banyak makan jeroan. Loh kenapa dok? Karena itu pantangan Pak. Kalau Bapak ingin darah tingginya turun. Bapak ini gulanya tinggi nih, diabetesnya. Jangan makan yang manis-manis dan jangan banyak pikiran. Kenapa jangan banyak makan yang manis dan banyak pikiran? Karena itu pemicunya. Sama, Ramadan itu ibaratnya kesehatan kita. Lah Ramadan itu dengan kesehatan yang kita ibaratkan, tentunya tidak akan pernah mendapatkan kesehatan Ramadan sampai kita meninggalkan pantangannya. Lah pantangan Ramadan itu apa? Dosa dan kemaksiatan. Jangan dibawa. Ketika Ramadan itu akan datang kepada kita. Istighfar yang banyak. Taubat yang banyak. Sholat taubat kalau memang dalam kurun waktu kita ini kemudian kita pernah melakukan dosa besar. Taubat sama Allah. Taubat sama Allah. Maka disitulah kita akhirnya akan memasuki Ramadan. Dengan sukacita. Dan kita bisa berharap Ramadan itu akan bertahan lama. Ketaatan kita. Bukan hanya 10 hari. Bukan hanya 20 hari, tapi sampai 30 hari kita mempertahankan ketaatan kita. Ketika dosa sudah dibersihkan sebelum Ramadan datang. Sholat taubat, banyak beristighfar. Dengan niatan. Supaya Ramadan kita ringan dosanya. Dan ketika ringan dosanya, nikmatnya itu bertahan lama. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dan kita maksimalkan ketika Ramadan itu akan datang pada kehidupan kita. Insya Allah nanti kita akan jelaskan di part yang ketiga. Kita masih di part yang kedua. Insya Allah berarti 3 part kita membutuhkan ini. Kita akan jelaskan yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, yang kelima apa. Setidaknya pembahasan itu selesai sebelum Ramadan supaya ekstra persiapan yang kita berikan, supaya ekstra hasil yang kita dapatkan. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي
كبير، وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر